Halo guys, di video kali ini kita akan membahas pilih mana nih antara Mi 8 atau Pocophone F1 ya di tahun 2023 ini. Dan sebelumnya bisa bantu channel ini dulu ya teman-teman dengan cara klik tombol subscribe-nya dan like video ini jika kalian suka. Mungkin dari teman-teman ada yang bingung nih pilih mana antara Mi 8 atau Pocophone F1 ya di tahun 2023 ini. Dan semoga video ini dapat membantu teman-teman. Kedua HP ini sama-sama memiliki chipset yang sama ya di Snapdragon 845 yang dipakai di tahun 2023 ini cukup kencang sih performanya. Untuk video review kedua HP ini sudah pernah aku buat ya teman-teman, bisa kalian tonton dulu. Untuk linknya aku sertakan di kolom deskripsi ya. Untuk pertama kita bahas adalah bodinya ya teman-teman. Kedua HP ini memiliki desain yang berbeda. Desain yang lebih premium di Mi 8 dengan menggunakan frame stainless dan bagian belakang sudah menggunakan kaca. Tapi minus membuat HP ini terasa cepat panas ya. Sedangkan di Pocophone F1 masih menggunakan bahan plastik yang cukup solid ya ketika digenggam. Juga terasa enak dan dapat meredam panas yang dihasilkan oleh Pocophone F1 ini ya ketika digunakan dalam beraktivitas berat. Peletakan tombol-tombolnya sama ya teman-teman. Untuk tombol volume dan powernya di sisi kanan, SIM cardnya di posisi kiri, di sisi bawahnya ada speaker dan port USB Type-C. Yang membedakan di sisi atasnya ya teman-teman, masih tersedianya lubang jack audio di Pocophone F1, sedangkan di Mi 8 sudah tidak ada. Di Pocophone F1 sendiri untuk SIM cardnya hybrid ya, bisa menggunakan dual SIM atau single SIM dengan memori SD card. Sedangkan di Mi 8 hanya bisa dual SIM saja. Untuk ketebalannya lebih tebal di Pocophone F1 ya teman-teman, dan di bagian belakang sama-sama menggunakan dual kamera di Mi 8 maupun di Pocophone F1. Untuk kamera utamanya sendiri beresolusi 12 megapiksel. Dan yang membedakannya adalah di kamera keduanya ya teman-teman. Di Mi 8 ini menggunakan kamera telefoto yang beresolusi 12 megapiksel dengan 2 kali optical zoom. Sedangkan di Pocophone F1 menggunakan 5 megapiksel kamera depth sensor. Di kedua HP ini sama-sama dapat merekam di resolusi hingga 4K di 60 fps. Kameranya ada kurang lebihnya ya teman-teman di kedua HP ini antara Pocophone F1 dan Mi 8. Untuk foto portrait mode di Mi 8 agak susah ya untuk memfokuskan ke benda yang bergerak. Tidak seperti di Pocophone F1, lebih mudah dan lebih wide untuk di Pocophone F1 ketimbang di Mi 8. Tapi warna dan ketajaman yang dihasilkan dari Mi 8 ini lebih baik dari Pocophone F1. Nah ini untuk beberapa hasil foto dari kamera belakangnya ya Pocophone F1 dan Mi 8 teman-teman. Nah ini untuk perbandingan di resolusi 1080 di 60 fps ya teman-teman di Mi 8 dan Pocophone. Nah ini untuk kualitas perbandingan antara Pocophone dan Mi 8 di resolusi 1080 di 30 fps ya teman-teman. Kalau untuk hasilnya bisa kalian lihat ya teman-teman. Nah untuk kualitas perekaman di kamera depannya ya teman-teman di resolusi 1080 di 30 fps. Untuk di sebelah kiri ini ada Pocophone F1 dan di sebelah kanan Mi 8 ya. Kalau untuk kualitas kameranya ini Pocophone F1 lebih pucat ya teman-teman, agak kemerah-merahan dan yang mendekati warna natural sih yang Mi 8 ya. Nah sekarang kita masuk ke layarnya teman-teman. Kalau layar sudah pasti lebih unggul di Mi 8 karena sudah menggunakan AMOLED dan sudah support HDR10. Sedangkan di Pocophone F1 masih menggunakan layar IPS. Dan meskipun menggunakan layar IPS, warna yang dihasilkan sudah cukup bagus di Pocophone F1 ini ya. Dan bezel pada layar lebih tipis di Mi 8 ketimbang di Pocophone F1. Dan juga teman-teman yang pengguna fitur NFC di Pocophone F1 ini belum didukung, sedangkan di Mi 8 sudah ada fitur NFC-nya. Untuk suara yang dihasilkan di kedua HP ini hampir sama ya teman-teman. Cukup
kalau digunakan sehari-hari. Nah sekarang kita ke performanya teman-teman. Dibekali dengan chipset yang sama di Snapdragon 845 dengan RAM yang sama-sama di 6GB, membuat kedua HP ini masih bisa diandalkan di tahun 2023. Untuk skor 3D Mark-nya hampir sama di angka 1400-an, dan untuk kecepatannya selesai lebih cepat di Mi 8 ya. Nah tadi kan sekedar angka ya teman-teman. Sekarang kita langsung coba saja untuk game Genshin Impact di settingan highest di 60 fps sesuai request kalian. Berjalan lancar di Mi 8 maupun di Pocophone F1. Cuman kalau sudah dipakai kurang lebih 15 menitan untuk fps nya akan turun dan masih nyaman untuk dimainkan. Nah ini bedanya teman-teman. Mi 8 fps nya lebih drop dibanding Pocophone F1, dan suhu di Mi 8 ini jauh lebih panas ketimbang di Pocophone F1. Nah ini kelebihan dari Pocophone F1 ya teman-teman, sudah dilengkapi dengan cooling system. Dan untuk game Mobile Legends sendiri di kedua HP ini sama-sama mendapatkan di settingan ultra dan berjalan mulus tanpa adanya kendala ya teman-teman. Di game PUBG Mobile juga berjalan dengan normal tanpa adanya kendala, dan suhunya tetap di Mi 8 lebih panas ketimbang di Pocophone F1. Nah ini adalah kelebihan dari cooling system yang ada di Pocophone F1 tadi. Nah kita ke kesimpulannya ya teman-teman. Pilih mana nih, Pocophone F1 atau Mi 8? Sebenarnya kedua HP ini masih layak ya dipakai di tahun 2023 ini. Chipset yang sama-sama masih ngebut di tahun 2023 ini dengan harga yang di bawah 2 juta ya. Cuman pasti ada plus minus ya teman-teman dari kedua HP ini. Kalau teman-teman suka main game dan mengutamakan kestabilan performa dan tidak terlalu mementingkan soal layar dan desain, Pocophone F1 bisa menjadi pilihan dari teman-teman ya. Kalau teman-teman suka dengan desain yang masih premium dan layar yang sudah AMOLED serta support dengan HDR10 dan performa yang cukup mumpuni, teman-teman bisa pilih Mi 8 ini ya. Kalau kalian tanya nih, baterainya gimana bang? Itu kembali lagi ya teman-teman ke HP yang didapat teman-teman, kondisinya seperti apa ya, masih bagus atau perlu penggantian. Jadi di sini tidak aku bahas ya teman-teman, karena baterai Pocophone F1 ini sudah pernah diganti. Dan sekalian nih review sedikit ya, selama pemakaian dari akhir tahun kemarin cukup puas sih untuk baterai Rakit Panda ini ya. Baterainya awet dan tidak ada kendala sih. Tapi kembali lagi ya teman-teman, di luaran sana juga banyak baterai double power yang bagus-bagus. Cuman selalu pertimbangkan sih juga sebelum membeli HP bekas ya, dan tahu resikonya yang penting nih. Nah kalau harus pilih ya Pocophone atau Mi 8 ya teman-teman. Kalau aku sih pilih Mi 8 ya, karena yang pertama layarnya sudah AMOLED serta desain yang masih premium, hasil video yang cukup natural, performa yang cukup. Karena aku orangnya juga jarang ngegame ya teman-teman, cuma palingan sih Mobile Legends dan COC. Jika teman-teman ada pendapat lain bisa tulis di kolom komentar ya. Dan sekian dulu ya teman-teman, bisa bantu like dan subscribe channelku ini ya teman-teman. Thank you.